Memahami pentingnya pajak. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah bergabung, yang ingin paham lebih detail tentang perpajakan. Entah kalian memang sebagai pengusaha yang butuh info perpajakan, yang harus tahu pajak apa aja di usaha kalian, ataupun mungkin kalian mahasiswa atau kalian karyawan yang memang benar-benar ingin tahu tentang perpajakan, karena memang di Indonesia dan di negara manapun itu pasti ada yang namanya pajak. Nah, kita harus tahu itu karena setiap orang, setiap individu itu ada pajaknya. Jadi nggak hanya badan usaha, nggak hanya perusahaan PT, CV dan lain sebagainya, tapi masing-masing individu itu ada perpajakannya. Nah, kita harus pahami dulu nih, pajak itu apa sih, gunanya buat apa sih, baru nanti kita lanjut ke step untuk tahu detail proses perpajakan dari tanggal 1 sampai akhir bulan, dari Januari sampai Desember. Apa aja sih yang harus kita lakukan dari sisi perpajakan. Nah, memahami pentingnya pajak. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib yang dibayarkan setiap warga negara atau badan usaha kepada negara. Jadi memang setiap masing-masing kita itu diwajibkan tanpa terkecuali. Entah lu mungkin anaknya presiden, anaknya pejabat, tanpa terkecuali setiap individu wajib membayar pajak. Namun memang nggak semua sekarang sadar. Jadi nggak semua warga Indonesia itu sadar akan pajak. Dari jumlah 280 juta jiwa, bayangkan itu banyak banget. Yang udah berpenghasilan taruhlah semisal 20%-nya mungkin ya, hanya seperlimanya atau apa, hanya iya seperlimanya berarti 20%. Itu nggak semua menjadi wajib pajak. Maksudnya nggak semua orang sadar untuk membayar pajak. Masih banyak yang menggelapkan penghasilannya, tidak mengakui penghasilannya dan tidak melaporkan pajaknya. Nah, lalu pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara. Ini fungsinya untuk membangun negara ya. Bangun kayak salah satu contoh kecil lah IKN. Itu kan sumber besarnya adalah dari pajak. Itu tujuannya untuk membangun atau membiayai kegiatan negara. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga keamanan. Kita kan tinggal dimanapun kita, itu insya Allah adalah pelayanan kesehatan. Entah rumah sakit, puskesmas, ya, yang punya negara. Nah, itu salah satu dari sumber perpajakan yang kita setor ke negara. Itu hasil yang kita dapatkan. Pendidikan mungkin yang gratis dari SD, SMP, SMA, kuliah mungkin, kalau kuliah mungkin jarang ada yang gratis full ya. Tapi pendidikan dari sektor SD, SMP, SMA itu ada yang free, gratis. Nah, itu dari sumber pajak ya. Hingga keamanan, kita hidup di Indonesia ini termasuk aman ya. Ada yang menjaga seperti TNI, polisi, dan segala macam. Itu dirasa kita aman lah. Itu terkait sedikit pemahaman tentang pajak. Lalu ciri-ciri dan alasan untuk kita harus membayar pajak. Ciri-ciri pajak itu wajib. Nah, ini ya, digarisbawahi bahwasanya pajak itu wajib pada siapapun individu tanpa terkecuali dan sifatnya memaksa. Kenapa dibilang memaksa? Karena ketika kita tidak mau bayar pajak, ketika kita ketahuan kita punya penghasilan yang itu di atas PTKP dan tidak kita bayarkan pajaknya, maka sifatnya akan memaksa. Kita dikirimin surat ya, pertama mungkin SP2DK dulu, ya baru diterbitin STP, surat tagihan pajak, masih nggak dibayar juga, ya surat sampai akhirnya akan terbit surat paksaan ya, surat sita hartanya sesuai pajak yang terutang. Makanya dikatakan sifatnya adalah memaksa. Lalu tidak mendapat imbalan langsung, nggak ada. Kita tak tiba-tiba langsung dapat mungkin sembako setiap bulannya atau mungkin imbalan langsung lah, itu nggak ada. Yang kita rasakan itu adalah secara tidak langsung. Seperti fasilitas jalan, kita udah enak ya, jalan juga di aspal, mulus. Walaupun mungkin di pelosok negeri masih ada yang tidak mulus, masih ada yang belum aspal atau aspal bolong-bolong lah kayak di Lampung gitu ya, banyak seperti itu. Nah, itu secara imbalan tidak langsung ya, tidak dapatkan langsung dampaknya, tapi kita merasakan setiap harinya sumber pajak. Pencahayaan di jalan-jalan itu termasuk dari pajak sama. Lalu untuk kepentingan umum, kepentingan kita bersama, bukan masing-masing. Contoh oknum petugas pajak, bukan. Kita setor pajak, udah mengikhlaskan, udah merelakan waktu untuk menghitungnya, sampai merelakan uangnya untuk disetor, malah ditilep petugas pajak, oknum petugas pajak. Sebenarnya bukan untuk itu, karena pajak untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi petugas pajak.
Lalu mengapa kita harus membayar pajak? Karena untuk membangun negara. Negara tanpa ada pajak itu pendapatannya ya sumbernya kan memang pajak, apalagi Indonesia. Memang ada negara yang memang pajaknya zero, nol, 0%, nggak ada sama sekali. Dan memang punya SDA yang lumayan. Sebenarnya Indonesia juga punya SDA yang lumayan, ya, dari tambang, dari emas dan lain sebagainya. Tapi memang ya keadaan sekarang di Indonesia mayoritas penerima negara itu adalah dari pajak. 80-90% lah itu dari pajak, gedenya. Makanya itulah yang digunakan untuk membangun negara dari sumber pajak tersebut. Lalu untuk merasa memiliki negara, jadi kita punya nih, negara ini punya kita, karena dari kita untuk kita, gitu. Dari kita setor pajak dan untuk kita, harusnya seperti itu peruntukannya. Seperti itu. Dan kewajiban warga negara, kembali lagi memang menjadi kewajiban warga negara di Indonesia. Satu-satunya orang itu menjadi kewajibannya. Nah, jenis-jenis pajak ini yang harus kita tahu nih. Pokok-pokoknya jenis-jenis pajak. Kalau teman-teman mungkin nanti berkecimpung di perusahaan, kerja di bagian pajak, atau mungkin kalian pengusaha ya. Kalian harus tahu jenis-jenis pajak apa aja sih yang ada di perusahaan tempat kalian bekerja atau tempat usaha yang kalian dirikan. Salah satunya itu pajak penghasilan. Ini pajak penghasilan ini ada di perusahaan, ada di badan, ya ada di CV, ada di UD, Firman segala macam sampai ke pribadi. Pribadi juga ada namanya PPh. Dari PPh 21 ya, pajak penghasilan 21 itu untuk orang pribadi, kita ya personnya. Lalu ada PPh 22 mungkin untuk impor, pembelian barang ke daerah apa pemerintah, itu 22. PPh 23 itu atas jasa, PPh 24 penghasilan luar negeri, PPh 25 itu angsuran baik orang pribadi atau badan. Lalu ada PPh 29 yaitu untuk PPh SPT badan. Itu macam-macam PPh, nanti lebih kita detail lagi di video selanjutnya. Lalu ada PPN, pajak pertambahan nilai, dikenakan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ini ya sadar tidak sadar, mau tidak mau, kita selalu bayar PPN setiap bulannya. Ya, kalau kita belanja barang PKP, contoh satu, setiap orang siapa sih nggak punya handphone, ya kan? Pasti semua punya handphone, bahkan satu orang bisa 2 sampai 3. Nah, handphone yang kita beli itu adalah barang BKP, barang kena pajak. Jadi pasti ada PPN-nya. Setiap kita beli, contoh beli Samsung deh, misal harga 5 juta. Kita kan bayarnya nggak 5 juta, pasti 5 juta 550 ribu. Nah, 550 ribu itu adalah PPN-nya, 11%. Seperti itu, tanpa kita sadari. Nah, perusahaan produksi pabriknya yang membuat handphone tersebut, mereka hanya memungut PPN-nya. Jadi menanggung kita beli, bayar PPN. Nah, mereka sebagai penjual, PPN-nya setor ke negara. Jadi mereka hanya lewat aja tuh PPN. Ngambil dari kita dan disetor ke negara. Begitu seterusnya. Jadi yang menanggung langsung PPN itu adalah orang pribadi yang menggunakan barang kena pajak atau BKP. Itu PPN sedikit ya. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi di video selanjutnya. Lalu PBB. Nah, kalau PBB ini gampang lah. Kalau PPh PPN kan menganut asas apa namanya self assessment. Jadi kita yang hitung, kita yang setor, ya kita yang lapor. Kita analisa sendiri, hitung berapa sih PPh saya, berapa sih PPN-nya yang harus setor. Nah, baru kita setor, baru kita lapor. Itu asas self assessment, menilai sendiri. Tapi kalau PBB dan PKB, pajak kendaraan motor, itu menganut sistem official assessment. Jadi udah dihitungin sama petugasnya. Pajak PBB kamu nanti yang harus dibayar di bulan September adalah sekian. PKB juga pajak kendaraan motor kamu, entah motor Yamaha, Honda, Suzuki, yang harus dibayar tiap tahun sesuai platnya. Itu udah tinggal bayar dari STNK. Nominal udah tertera 200 ribu, 700 ribu. Kalau mobil mungkin sampai 7 juta, 6 juta. Kita tinggal bayar, kita nggak pusing mikirin hitungnya, ya kita nggak pusing mikirin analisanya berapa sih harusnya bayarnya, nggak lagi, tinggal setor, nggak perlu lapor juga, tinggal setor aja. PBB, PKB tinggal setor, selesai. Dan itu wajib. Kalau nggak dibayar maka akan muncul denda. Kalau di pajak itu biasa namanya STP, surat tagihan pajak. Itu ya jenis-jenis pajak kurang lebih seperti itu, PPh dan PPN. Sebenarnya hanya dua itu, PPh, PPN. Selain pajak itu berarti ya ada pajak daerah lah, kayak pajak reklame, pajak baliho-baliho itu yang di iklan-iklan di jalan. Itu ada pajak daerah namanya, beda lagi dengan pajak pusat. Kalau pajak pusat itu hanya PPh dan
PPN. Oke ya. Terakhir, fungsi pajak. Fungsinya pasti buat pendapatan negara, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Di Indonesia ya, di Indonesia itu menjadi pendapatan utama, sumber utamanya. Karena 80-90% itu penghasilan dari pajak. Kalau pajak nggak ada sama sekali, mati pasti negara Indonesia, yakin ya. Karena memang sumber utamanya ya pajak. Lalu fungsinya untuk distribusi pendapatan. Pajak mendistribusi pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok kurang mampu. Makanya ada kalau dibilang itu di undang-undang asas gotong royong kata Bu Sri Mulyani. Jadi yang lebih ekonominya lebih tinggi membantu yang ekonominya lebih rendah seperti itu. Saling membantu asas gotong royong tadi. Lalu yang terakhir stabilitas ekonomi. Karena pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi. Tanpa pajak ya ekonomi jatuh di Indonesia ya pastinya. Nah itu kurang lebih pemahaman kita apa yang harus kita pahami tentang pentingnya pajak. Mau nggak mau suka nggak suka ya kita harus bayar pajak. Ada kontribusi kita ke negara sesuai penghasilan yang kita dapatkan. Nah next kita lanjut video terkait detail. Saya mau jelaskan detail pajak dari sisi perusahaan, dari sisi orang pribadi, itu dari tanggal 1 sampai akhir bulan kita ngapain aja sih? Kerjanya ngapain gitu loh. Ya, objek apa aja yang muncul ketika kita punya PT, kita punya CV, atau kita sebagai karyawan PIC-nya yang ngerjain. Kita harus ngapain aja, dan itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Lalu juga ada details video-video tentang tutorial cara teknisnya lah menggunakan Cortex dan lain sebagainya. Semua sudah saya buat lengkap, videonya hampir 275-an hampir 300, nanti teman-teman bisa nonton dari situ ya. Oke, next sekian dari saya. Ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.